Unlimited ya? Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilbert Sulingga dengan NIM 20021353664. Terlebih dahulu, terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rio Johannes Merpaung sebagai dosen pengampu. Kali ini saya akan membahas mengenai materi manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, supply chain management ini merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membentuk dan menyalurkan produk ataupun jasa kepada konsumen akhir. Nah, perusahaan yang berada dalam supply chain ini pada intinya ingin memuaskan konsumen dan bekerja sama membuat produk yang murah serta mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik pula. Selanjutnya yaitu tentang purchasing. Purchasing ini adalah kegiatan akuisisi input untuk aktivitas sebuah organisasi. Nah, input ini disebut dengan supply. Dengan contohnya yaitu seperti bahan baku, komponen produk, barang ataupun jasa, di mana aktivitas dari sebuah organisasi ini mencakup mengolah, mengkonsumsi ataupun menjual kembali. Nah, tujuan dasar fungsi purchasing ini yaitu membeli material dengan kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, dan dikirim ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat pula dan dengan harga yang tepat. Nah, selanjutnya tentang outsourcing. Outsourcing atau pengalihdayaan ini merupakan suatu proses mengalihkan beberapa kegiatan dan sumber internal tradisional dari sebuah perusahaan ke vendor di luar perusahaan. Nah, membuatnya sedikit berbeda dari keputusan buat atau beli tradisional. Setelah memutuskan apa yang dialihdayakan, manajer memiliki 6 strategi yang harus dimiliki dan harus dipertimbangkan. Yang pertama diantaranya yaitu banyaknya pemasok, sedikitnya pemasok, integrasi vertikal, ventura bersama, jaringan keiretsu, dan perusahaan virtual. Selanjutnya, procurement. Ini adalah proses yang dimana dilakukan oleh sebuah unit di dalam organisasi, di mana sebuah fungsi atau bagian dari supply chain yang terintegrasi bertanggung jawab untuk membeli atau membantu pengguna untuk membeli dengan seefisien mungkin. Pasokan yang diperlukan di waktu, kualitas, kuantitas, tempat, dan harga yang tepat, dan mengelola suppliers sehingga memberikan kontribusi atau manfaat yang kompetitif bagi sebuah korporasi ataupun perusahaan. Terdapat prinsip dari procurement ini yang pertama at the right place, kedua delivered at the right time, yang ketiga are of the right quality, keempat of the right quantity, dan yang kelima from the right source. Nah, material management. Manajemen material ini merupakan suatu kegiatan di dalam mengelola material atau bahan untuk produksi, mulai dari awal pemrosesan sampai akhir menjadi suatu produk yang siap dikirimkan kepada pelanggan. Nah, kegiatan manajemen material ini mencakup 3 tahap. Terdapat manajemen bahan baku, suku cadang, meliputi pembelian dan pengadaan, penerimaan serta penyimpanan. Selanjutnya manajemen yang meliputi pengemasan, penyimpanan dalam gudang, dan pengiriman barang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan selama proses pengolahan atau dapat disebut dengan sediaan barang dalam proses atau SBP, Work in Process Inventory. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi supply chain management ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Gilbert Sulingga undur diri. Terima kasih.